Hi everyone, welcome back to my channel. So hari ini gue bakal ngomongin sesuatu yang rada berbeda dari sebelumnya, but it's still relatable. Masih berhubungan juga sih sebenarnya. It's about life actually. Setiap kali gue buka sesi tanya jawab di Instagram, kebanyakan dari kalian malah mengkonsultasikan masalah how to move on. And I was like, why not make a video about move on? Move on ini kan nggak cuma masalah percintaan, tapi juga masalah-masalah lainnya. Gimana caranya kita harus move dari titik ini ke titik yang lain supaya kehidupan kita tetap berjalan gitu. Menurut gue, setiap orang itu pasti gagal, setiap orang itu pernah dikecewakan, setiap orang itu pernah kehilangan, dan itu adalah hal yang biasa terjadi kepada siapapun. Dan menurut gue, kita harus tahu gimana caranya kita menghadapi masalah itu sendiri. First of all, you have to remember life is not easy. What I know about being galau or feeling blue, kadang kita nggak bisa ngeliat lagi value diri kita, kadang kita nggak bisa ngeliat lagi what we worth. Dan itu adalah titik lemahnya manusia. Ketika kita dikecewakan, kita disakiti, kita ditinggalkan, atau kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita ngerasa nggak cantik, nggak pintar, nggak ini, nggak itu. Dan yang kita lihat adalah kelemahan diri kita sendiri. Dan hal itu terjadi sama gue berkali-kali. Maksudnya, I'm a human being, I'm not that strong, I am weak, but you know, just because I know my weakness, then I know where to find my strength. Karena gue tahu kelemahan gue, jadi gue tahu gimana caranya menghadapi hal tersebut. Ada 5 tips yang bisa gue share sama kalian. Gue nggak janji kalau proses move on ini akan berjalan mulus atau berjalan instan. Enggak, it takes time, and you have to be realistic, and you have to open your eyes and mind that you have to be passionate with that. So, hal yang pertama yang sulit tapi nyata dan harus banget lakukan adalah mengikhlaskan. Let it go. Mengikhlaskan bahwa sesuatu hal itu yang terjadi sama lo, atau hal yang gak bisa lo dapatkan, atau pekerjaan impian yang gak bisa lo raih, atau lo gak bisa bersama si dia yang sangat-sangat lo inginkan, just let it go, ikhlaskan. It's not for you. Kalau memang satu hal itu buat lo, mungkin gak sekarang, mungkin nanti, atau mungkin nanti tapi dengan yang lebih baik. So don't worry, let it go, you will be okay. Lo gak bakal mati cuma gara-gara mengikhlaskan satu hal yang gak jadi milik lo. Yang kedua adalah take your time. Take your time to take a break. Istirahat di sini adalah lo harus menikmati rasa sakit itu, karena gimana pun kalau kita mencoba untuk have fun, kita coba untuk pura-pura bahagia. Misalnya kayak kita keluar sama temen dan waktu lo di rumah lo sedih lagi gitu, karena kita memalsukan perasaan kita berpura-pura senang tapi sebenarnya kita nggak senang gitu. So jangan maksain untuk kayak kelihatan bahagia kalau emang lo nggak bahagia. Jangan maksain kayak lo fine-fine aja kalau lo emang nggak fine. Take a break. It is okay to feel vulnerable, nggak apa-apa. You have to let the time heal it. Yang pasti sih bakal sengsara banget dalam proses penyembuhan selama mungkin memakan beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan beberapa bulan, atau bahkan tahunan. Cuman jangan pernah membiarkan rasa kecewa lo atau luka lo itu makin berlarut-larut sampai lo nggak mau ngapa-ngapain. Yang ketiga adalah do something to earn money. Kenapa gue suruh kalian nyari duit? Karena kebanyakan kalau gue lihat orang yang galau itu sih nggak punya duit gitu, makanya kayak hidup tuh hopeless banget. I've been there. Gue nggak bilang bahwa money can buy your happiness. Mungkin uang nggak akan beli kebahagiaan lo, tapi uang bisa membuat hidup lo agak sedikit lebih mudah. Jadi ketika lo ingin sesuatu, you're not feeling good at the time, but if you wanna eat something nice, atau lo pengen vacation, you know, like you wanna do something, it needs money. So for me it's like earn money, be realistic. Misalnya gini, lo galau, lo pengen ke salon, you know, like at least ketika lo ke salon, lo bersih-bersihin diri, get a new haircut, new hair color, or buy some stuff that you like, it kinda like help you for a little bit. And jadi lo gak hopeless banget gitu, karena ketika satu hal menolak lo, ada 1000 hal lain menerima lo di hidup ini. So I think money is important, jadi be realistic. I don't say that money can buy happiness, tapi gue mau bilang bahwa uang bisa sedikit membuat hidup lo lebih mudah. Gue nggak bilang lo harus kaya, tapi you have to earn money, you have to work to earn money to make you feel better. Jadi ketika lo menghasilkan sesuatu, lo ngerasa kayak lo punya value gitu, lo produktif. You have something that you work on, and you know, like you earn money from that, you're good at it, and that's cool. It doesn't have to be a lot of money, nggak harus banyak banget gitu lo ngasilinnya. Even just a small amount of money, but you know, you earn it by yourself. Lo menghasilkan uang sendiri dan dari keringat lu, dari karya lu, karena lu emang pinter, karena lu tahu gimana caranya ngasilin uang. Kalau lu masih di sekolah, lu bisa jual aksesoris, atau lu bisa jual case handphone, lu bisa jual pulsa, whatever, do it, earn money. I mean like everything is possible, karena gue pernah melakukan itu waktu gue sekolah. Dan kalau emang lu udah kaya dari sono,
that's good. You don't need extra effort to earn money, and then you can just take your time. Yang keempat, mindset gue adalah ketika orang atau sesuatu itu menolak gue atau gue tidak diterima dalam suatu keadaan, gue selalu merasa bahwa there is always something better in the future. Selalu ada hal yang lebih baik di masa depan, dan gue selalu punya harapan gitu. Gue selalu merasa bahwa di masa depan selalu ada hal yang lebih baik, tapi bukan berarti gue males-malesan menunggu hal yang lebih baik itu. Hal yang lebih baik itu ditunggu dengan progres. Hal yang lebih baik itu ditunggu juga dengan melakukan sesuatu hal gitu loh. Jangan berharap sesuatu yang lebih baik tapi lo nggak pernah ngelakuin apapun. You're just dreaming. So don't be useless. Do something. You worth something better. So you know, like when someone or something reject you in this life, there are always other things and people out there who badly wants to be with you. Yang kelima, yang terakhir adalah level up. Upgrade yourself. Setelah lo upgrade diri lo dari kualitas lo, pergaulan lo, pendidikan lo, bisnis lo, wawasan lo, cara kerja lo, apapun itu yang lo upgrade, segala hal di hidup lo itu bakal ngasih dampak positif. Dan value lo sebagai seorang manusia itu meningkat. Dan ketika lo nge-upgrade diri lo, segala hal yang ada di hidup lo itu jadi upgrade. Cara lo ngeliat orang, cara lo ngatasin masalah, cara lo berbicara sama orang, karena terlalu banyak masalah yang lo hadapi sampai lo itu akhirnya menjadi dewasa sendiri gitu loh. Lo menjadi kayak orang yang easy going karena you know like you've been through shit in your life, you've been through so many problems, and you know at the level that you kind of cool with the problem, you know how to face people, you know how to face problem. Gue selalu ngelihat masalah itu sebagai satu cara supaya gue level up gitu, supaya gue mau upgrade diri gue, karena tanpa masalah gue mungkin gak akan mau upgrade diri gue. Manusia itu ngeliat masalah itu sebagai hal untuk memperburuk keadaan diri sendiri atau untuk menjadi orang yang lebih baik. Cuma ada dua pilihan, jadi pilihan itu ada di tangan lo. Lo menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang hopeless, nyanyiin waktu lo, atau lo gak mau ngelakuin apapun. It's up to you, that's your life. Do whatever the fuck you want, I don't care. Move on is not easy, but it's still possible. So when I was younger, I see a lot of my friends, mereka tuh mencoba untuk kayak ruin their life or you know, makes their life even worse, kayak dengan menyia-nyiakan waktu mereka, menyia-nyiakan apapun yang mereka punya dengan beralasan, oh karena hidup gue kayak gini, so I just gonna fuck anything, I just gonna do whatever I want, I don't care. Dan gue di saat itu cuma merasa bahwa apapun yang gue lakukan semua akan berdampak kepada diri gue. Kalau gue sabar, kalau gue mau melakukan hal yang positif, semuanya akan kembali kepada diri gue. Once I remember my mom told me when I was 15, nyokap gue pernah bilang, apapun yang lo lakukan di hidup lo itu akan kembali kepada diri lo sendiri. Lo belajar, lo yang pintar, lo males, lo yang bodoh, bukan gue yang bodoh. Dan juga selama gue masih hidup, gue akan terus bantu lo. Ketika gue gak ada lagi di dunia ini, gue gak tahu siapa yang bakal bantuin lo selain diri lo sendiri. So this kind of thing kind of make me thinking, someday our parents is not here anymore to help us gitu. And you're the person who gonna struggle alone by yourself, and you're the person who gonna do anything by yourself. So think about it. So that's the video for today. Hope you like it. Give a thumbs up to let me know that you like this video, and share this video for everyone. And jangan lupa subscribe channel ini, dan juga makasih banyak atas supportnya kalian. Gue gak nyangka gue udah dapet sampai 54k subscribers. Thank you so much, I appreciate that. Yeah, thank you for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye.